Kan dimakan sama dia jadi gel, jadi padatan. Padahal kita kalau makannya itu padatan, jadinya Makin padat ya, cairannya hilang ya. Atau kadang agak cair gitu. kadang kecairan. Oke. Jangan dilihat mukanya. Oke teman-teman, hari ini kita akan sedikit mereview jurnal tentang apa? Tentang Nata de coco ya? fermentation product, food product fermentation. Dari Nah, Nata de coco ya? Oke. Kenapa harus Nata de coco? Soalnya banyak yang nggak tahu. Banyak yang nggak tahu? Iya, banyak yang nggak tahu kalau misalnya kita makan sesuatu yang bisa menyehatkan. Seperti apa kayaknya? Contohnya dia bisa membantu memperlancar sistem pencernaan. Apalagi? Banyak sih, tapi sambil berjalan aja. Nah, ini yang kita review ini berapa jurnal? Di sini itu akumulasi dari 4 jurnal. 4 jurnal. Ya. Mulai dari jurnal yang membahas tentang optimasi bagaimana produksi nata de coco, kemudian ada fermentasinya sendiri seperti apa, kemudian bagaimana nata de coco itu bisa terbentuk padahal dia dari cairan air kelapa. Oh, cairan. Iya, cairan kelapa. Cairan kelapa. Iya, jadi bukan. Terus nanti bentuknya kayak jelly gitu ya? Iya, dia malah jadi jelly tanpa kita tambahkan pemadat. Tanpa ditambahkan pemadat, dia bisa memadat sendiri. Iya, bisa memadat sendiri jadi jelly dengan bantuan mikroba. Ya, mikroba yang kecil-kecil yang gitu bisa memadatkan si larutan kelapa tadi. Bisa. Wow, keren banget ya. Iya dong. Terus habis itu yang ke poin keempat tadi itu adalah efek kesehatan dari nata de coco sendiri. Efeknya dalam bidang apa ini? Efek kesehatan. Jadi dalam bidang kesehatan. Jadi nata de coco itu kan tadi seperti yang saya bilang di awal. Dia bisa membantu menyehatkan saluran cerna dan banyak hal lagi nanti yang akan kita kupas di terakhir yang paling menarik. Jadi tetap stay tune. Oke. Semakin menarik ya teman-teman. Oke. Pertama nih dari review jurnal ya. Apa sih nata de coco itu? Dari mana asalnya? Jadi pasti banyak yang ngira nata de coco ini dari negara-negara yang ada di Eropa, Spanyol, Portugis gitu ya. Nata de itu kalau nggak salah kan dari bahasa Spanyol ya. Iya, de gitu ya. Iya. Atau pemilikan gitu ya. Iya. De kayak misalnya apa ya, kalau di Jepang itu kayak apa ya? Apa ya? Kayak kata hubung kepemilikan gitu ya. Iya. Kayak no kalau nggak salah, kimi no wa gitu. Nama kamu kalau nggak salah loh ya. Gitu. Iya. No, kata no gitu. Benar. Tapi ternyata dia bukan dari Eropa, bukan dari Spanyol. Dari mana kira-kira? Coba tebak negara yang banyak menghasilkan air kelapa. Pasti di daerah ekuator ya, daerah iya, ekuator ya. Daerah ekuator itu di Amerika juga ada, di Asia Tenggara atau Papua Nugini juga ada. Daerah-daerah situ ya. Benar. Nah, kalau katanya itu berarti dia jajahannya orang-orang Spanyol. Kayaknya sekitaran antara Argentina kan itu jajahan Spanyol atau Filipina. Ya, benar banget. Jadi itu nata de coco ini tuh dari Filipina, teman-teman. Dari Filipina, tetangga kita ya. Iya, dekat banget. Dan produksinya sekarang itu Indonesia menjadi negara yang memproduksi nata de coco terbesar juga. Wow. Terbesar. Iya. Asalnya dari Filipina, malah Indonesia. Karena di Filipina itu mereka komersil, produksinya itu rumahan. Jadi masih skala rumahan. Tidak skala pabrik gitu. Nah, kalau kita ini sekarang sudah skala pabrik gitu. Jadinya
produksinya justru jauh lebih besar dan terkontrol sehingga produknya itu jauh lebih baik. Lebih modern gitu ya. Lebih modern dan produknya konstan gitu. Nah, apa perbedaannya antara produk rumahan sama modern ini? Perbedaannya di mana? Perbedaannya itu di bahan baku ya. Kalau Dia misalnya sama-sama dari air air kelapa, kelapa. tetapi ketika kita produksi di rumah kita tidak dapat mengontrol kadar gulanya, penambahan gulanya, habis itu perebusannya, kemudian bakterinya. Kebiasaan itu orang rumahan itu menggunakan bakteri yang sudah pernah dipakai sebelumnya, sedangkan untuk bakteri yang bagus itu adalah bakteri starter atau bakteri. Oke, bentar. Ini Menarik ya. Menarik, tapi masih jauh ini. Kira-kira prosesnya dulu kayak gimana kira-kira bisa dari air kelapa yang rumahan dulu ya, rumahan dulu dari air kelapa menjadi nata de coco. Kemudian yang Kalau skala pabrik industri itu dia ditambahkan dengan air kelapanya. mikrobanya itu sudah mikroba yang murni, jadi nggak ada mikroba yang lain. Perbedaannya itu kalau apa yang rumahan itu tidak ditambahkan mikroba, Dia tapi ditambahkan mikroba tapi dari penanaman sebelumnya. Sebelumnya. Dan itu bisa jadi sudah ada kontaminan mikroba lain. Karena kan gini, kita nggak bisa mengontrol yang hidup di situ itu mikroba apa aja gitu. Makanya teman-teman pernah nggak sih dapatin produk atau nata de coco yang rasanya sedikit asam atau ada yang rasanya manis banget, enak banget gitu. Iya, aku ada pernah yang kayak mencret-mencret. Kemungkinan kontaminasi ya. Mungkin ya, itu skala rumahan mungkin ya. Skip itu mencretnya di sensor ya. Gak apa-apa. Oke, lanjut. Jadi terus habis itu jurnal yang pertama kebetulan dibahas tentang optimasi dari mikroba yang digunakan untuk fermentasinya sendiri. Mikroba yang digunakan untuk fermentasinya. Berarti dia gunakan beberapa mikroba, kemudian jadi dicobakan gitu ya. Dia mengisolasi beberapa mikroba yang digunakan oleh produsen nata de coco. Dia mengisolasi. Jadi terus dia lihat nggak ngawur gitu ya, nggak ngawur. Jadi dia ambil referensi dari produksi sebelumnya. Terus habis itu dia lihat produksi yang paling baik. Dan ternyata ada beberapa parameter yang ditampilkan, mulai dari jenis mikrobanya. Dia di situ dijelaskan kalau misalnya dari 4 produsen itu dia menghasilkan ada banyak koloni bakteri, koloni mikroba, tapi dia spesiesnya adalah Acetobacter. Semuanya Acetobacter dari semuanya mikroba, tapi spesiesnya beda ya. Oke. Terus dan akhirnya tadi Acetobacter yang gimana tadi yang bisa dari keempat ini ternyata ada 4 diisolasi masing-masing, kemudian diberikan air kelapa kayak difermentasi gitu. Air kelapanya difermentasi dengan isolat dari bakterinya, dan didapatkan hasil yang terbaik itu adalah yang menghasilkan nata de coco warnanya putih dengan permukaan halus. Sedangkan kita pernah juga makan nata de coco yang agak keras, terus agak kasar di permukaan. Iya, benar. Atau asam seperti itu ya. Ini yang dipilih adalah hasil nata yang terbaik yang dihasilkan. Berarti parameternya hasilnya tadi ya? Hasilnya. Kualitas. Ya. Kuantitasnya setelah itu dilakukan penelitian lanjutan tentang kuantitas produksi natanya. Di jurnal berikutnya? Masih di jurnal yang sama. Karena di jurnal yang sama ini dia belum membahas tentang spesiesnya. Jadi tidak ada tes lanjutan seperti PCR. Kalau misalnya kita tes PCR, DNA-nya itu kita bisa tentukan jenis Acetobacter psyllium A tipe berapa. Wait. Ini tesnya pakai PCR. Iya, kalau misalnya kita mau tahu. Setahu aku itu PCR buat virus yang booming. Ternyata bisa buat bakteri. Buat bakteri. Baru tahu ya, keren. DNA kan itu. Identifikasi DNA dari si bakteri itu ya. Enggak cuman ini aja ya, virus aja ya. Gitu ya. Karena yang sekarang booming itu kan yang virus ya, corona ya. Jadi orang-orang awam juga tahu PCR. Di setiap hari kan PCR. Iya, kalau mau kemana-mana PCR juga itu kan.
ternyata bisa buat bakteri. Sebenarnya yang booming itu bukan karena PCR-nya, karena mahalnya. Karena mahalnya, iya. Mahalnya. Dulu sampai berapa ya? 200 apa gimana? Ada yang 1 juta kalau saya Satu, oh, yang ya, PCR itu 1 sampai 1,2 juta. 1 juta ya? Ya, satu Oh iya, iya. 1,2 juta. Sekarang udah bukan. Iya, enggak juga sih, karena enggak ada. Udah nggak ada, Enggak dipakai. udah nggak dipakai. Alhamdulillah ya. Udah bebas dari corona. Iya. Oke, lanjut. Tadi sampai mana tadi? Sampai ternyata di jurnal ini tidak dijelaskan spesiesnya, jadi tidak diidentifikasi sampai spesiesnya. Makanya dia lakukan bagaimana bakteri itu menghasilkan Nakadecoccus pada suasana seperti apa, pada kondisi seperti apa. Contohnya, kalau dalam pembuat produksi Nakadecoccus itu kita kadang menambahkan sumber nitrogen. Sumber nitrogen. Berarti selain air, kemudian ditambah bakteri, juga ditambahkan sumber nitrogen. Dari apa? Sumber nitrogennya kalau di jurnal ini itu dari amonium fosfat. Amonium fosfat sama sulfonic fosfat. Amonium sulfonik. Kedua komponen ini sama-sama memberikan suplai nitrogen. Itu dicoba satu-satu atau dikombinasikan? Dikombinasikan. Jadi ada perbandingannya. Kondisi optimumnya itu ternyata paling baik dan menghasilkan selulosa tertinggi itu pada penambahan 0,2 DAP atau di amonium fosfat sama 0,8 amonium sulfat. Itu per berapa larutan? Per 300 mili. 300 mili. Jadi 300 mili air kelapa ditambahin dengan 1% sebenarnya 1% aja. 1% sumber nitrogen. Tapi dia konsentrasinya itu 0,2 sama 0,8 mili. Oke. Padukan. Ada bakterinya berapa? Kalau bakterinya, koloninya itu kita hitung optimumnya nanti pada koloni berapa. Berarti belum ini ya, belum dibuktikan ya. Nanti dibuktikan setelah ini ya. Dibuktikan setelahnya. Oke. Menarik banget pemirsa teman-teman. Jadi nggak sembarangan nih buat. Nggak sembarangan ya. Itu untuk skala industri tadi ya. Iya, skala industri. Nah, tapi skala rumahan juga bisa. Rumahan juga bisa. Tapi kebanyakan rumahan tidak ditambahin nitrogen tadi ya. Tetap ditambahkan. Tapi biasanya mereka pakai yang sudah jadi atau formulasi dari mungkin toko kue gitu, mereka sudah menyediakan. Performanya kurang bagus ya, kurang optimum gitu. Sebenarnya karena ya sih, karena itu juga terus kontrol, terus habis itu higienitasnya. Kalau misalnya kita skala pabrik kan higienis gitu katanya. Nah, ini kan fermentasi ya. Iya, kalau fermentasi misalnya itu kan mikroba lain. Fermentasi itu kan dia kaitannya sama waktu ya. Benar. Waktu sangat erat. Nah, perbedaannya nih, ada perbedaan nggak antara skala rumahan sama yang skala industri tadi? Kalau dulu produksi Nakadecoccus itu cukup lama ya. Cukup lama karena tadi tidak ada penambahan DAP dan SA. Jadi produksinya itu bisa sampai 2-3 minggu. 2-3 minggu. Kenapa kok bisa kayak gitu? Kenapa? Jadi itu bakteri ini kan dia menghasilkan suatu senyawa dengan bantuan enzim yang ada. Kayak kita makan nasi ya. Terus jadi pup, itu kan cuma serat doang ya. Nah, waktu nasinya itu kok bisa jadi coklat seperti itu, dia sudah terserap nih nutrisinya dan lain sebagainya. Dan dengan enzim kita sama bakteri juga makan air kelapanya, terus oleh enzimnya itu dicerna sampai jadi selulosa, malahan jadi serat itu tadi yang kayak jelly itu tadi. Nah, enzim si bakteri ini kan dia produksi sendiri. Nah, dia butuh namanya enzim itu kan dari protein ya. Yeah. Protein itu ada gugus nitrogennya. Makanya dia butuh namanya supply dari luar tadi ya. Supply nitrogen dari luar. Keren banget ya ternyata. Iya, ternyata bakteri itu pintar. Nah, pintar banget. Nah, yang tadi itu. Tadi untuk skala industri itu 2-3 minggu. Kalau menggunakan skala industri, ya, itu berapa hari?
Bisa minggu apa hari? dioptimumkan sampai 3-4 hari, 3 60 4 jam. hari. Iya, 60 jaman paling 60 bagus. jam itu sekitaran 2 hari 22 jam ya. Iya ya. 60 jam itu. 60 jam. 60 jam Itu itu kan ya 2 hari kan 48. 48 Mm-mm. dikurang sisa 22 kan. 48 tambah 24 lagi yo. Oh, 12 malah ya. Iya, Iya, 12 60 jam ya. iya. Berarti 2 hari setengah. 2 hari 2 hari 2 setengah ya. hari setengah. Ya 2 hari setengah. Kurang Lebih cepat, lebih lebih cepat, jauh lebih cepat jauh lebih cepat ternyata setelah ditambahkan suplai nitrogen tadi. nitrogennya tadi. Terus Oke. habis itu jumlahnya juga. Jumlah dari bakterinya itu juga berpengaruh. Jumlah dari bakteri bakteri yang koloni. yang ditambahkan yang untuk skala industri ini lebih banyak atau lebih sedikit? Ya, jadi itu densitas bakteri atau jumlah koloni bakterinya itu kalau misalnya semakin banyak justru semakin bagus. Semakin banyak Semakin bagus, semakin bagus. tinggi Nah, produksi kalau selulosanya. misalnya semakin banyak berarti nanti otomatis residunya itu semakin banyak juga kan ya. Nah, itu enggak berdampak kesehatan. Makanya dia ada kondisi optimum. Ada kondisi optimum. Iya, jadi bakteri itu kalau kebanyakan juga nanti sumber pangannya habis, dia di situ nggak ada makanan lagi, nggak hidup gitu. Terus mati. Gitu. Mati. Jadi dari penelitian ini kita pelajari per 300 ml air kelapa itu jumlah bakteri paling baik itu 6 log 6 log per mili. 6 log? Ya, log ya. Jadi itu kalau kan 6 log itu tuh satuannya log per mili. Satuannya log per mili. Artinya koloni bakterinya itu sebenarnya 10 pangkat 6. Pernah dengar nggak sih kalau misalnya log itu gini, log itu log 10 1, benar nggak? Ya, karena 10 pangkat 1. Ya, log 10 pangkat log 100 2. Berarti log 100 karena 10 pangkat 2 tadi ya? Benar. Jadi kalau misalnya 6, artinya log 10 pangkat 6. Iya, benar. Gitu Makanya ya? jumlah koloni bakterinya itu 10 pangkat 6 per mili air kelapa. Kalau itu kan masih kalau orang awam tahu ya log Iya, itu seberapa itu bakterinya itu. Iya, bakterinya itu ya seberapanya itu. Makanya itu bagusnya itu pakai starter. Jadi kita bisa bandingkan gitu loh. Misalnya satu mili bakterinya, terus habis itu sama 300 mili dari air natanya, air kelapanya. Air kelapa. Tuh. Tapi sayangnya di jurnal ini pakai log-logan tadi ya. Iya. Jadi kita nggak tahu. Masih karena itu sudah diuji gitu loh. Berarti kita harus tanya orang matematika nih. Kira-kira koloni bakterinya 10 pangkat apa di 10 pangkat 6 itu berapa mili? Gitu mili ya. Log 10 pangkat 6. Bukan? Iya, log 10 pangkat 6 kan. Per mili. Jadi kalau 300 mili 10 log 10 pangkat 6 dikali 300 ya berarti ya. Per mili ya? Iya. Iya, berarti kali 300 ya. Jadi sekarang segitu ya. Nanti tanya anak-anak matematika yang wow. Gitu tuh. Nah, ternyata dari situ kita bisa menghasilkan nata de coco lebih baik dari tadi teksturnya lebih baik ya. Lebih baik, kemudian apa namanya tadi? Waktu fermentasinya lebih cepat. Terus apa lagi? Kemudian apa lagi ya? Mungkin tekstur udah ya? Tekstur sudah, waktu fermentasi mungkin itu sih. Itu ya. Nah, setelahnya itu bagaimana sih sebenarnya fermentasi nata de coco? Oh, ini apa namanya? Optimasi air kelapanya mungkin atau optimasi bakterinya. Oh, belum, ada yang belum. Lupa. Kalau misalnya kita bikin nata de coco, itu pasti ditambah gula. Oh iya, ternyata tadi air kelapa, bakteri, suplai nitrogen. Tadi nitrogennya apa aja tadi? Di amonium fosfat sama amonium sulfonat. Ini sudah 3, tambah satu lagi suplai gulanya. Suplai gula. Iya. Nah, setelah dilakukan optimasi ini ada pengoptimasian penggunaan gula juga? Iya, ada. Jadi kan kalau misalnya kita mau nata kita itu manis kan kita tambahkan gula karena fruktosa sendiri itu kurang manis.
Sebenarnya fruktosa sendiri. di dalam air kelapa itu sudah ada fruktosanya. Tapi itu masih kurang Masih manis. kurang Iya. manis. Nanti rasa jelinya sedikit hambar. Tapi yang kita makan kan manis ya, kayak aku. Iya kan? Wow. Gitu tuh. Jangan malu. Dekat nih. Oke, lanjut. Nah, ternyata kalau gula itu satuannya Brix. Brix itu apa itu Brix? Brix itu berapa gram gula dalam berapa 100 gram ini 100 gram pelarut. Berapa gram gula dalam 100 gram pelarut. Ya. Artinya kalau Brix di sini pelarutnya adalah air kelapa. Berarti berapa gram gula dalam 300 mili atau gram tadi? 300 mili ya. Satuannya mili. Tapi kita nggak pernah timbang kan, belum tahu tuh. Oh iya tadi ya. Nanti ditimbang ya, 300 mili itu semana gitu. Pakai ini timbangan kue itu. Timbangan emas aja. Iya. Terlalu ini sensitif. Oke. Tadi penggunaan gula. Dan itu juga mempengaruhi. Iya, ada kondisi terbaiknya. Gulanya ada kondisi terbaik atau kondisi optimum. Nah, di jurnal yang direview tadi itu ada berapa kondisi gula tadi? Jadi dia itu memvariasikan mulai dari kan tadi satuannya Brix ya. Hitung sendiri nanti berapa gram per mili per 100 gramnya tadi. Jadi ada 4 sampai 11 dan kondisi optimumnya itu cuma di 5 Brix. 5 Brix. Dari 4 sampai 11 kondisi optimumnya itu 5 Brix. Berarti 5 mili cukup kecil dalam 300. Iya, pokoknya intinya 5 Brix itu adalah berapa gram per 100 mili per 3. Kita cari. Itu ya. Malah lebih kecil ya. Jadi kondisi penambahan gulanya itu enggak banyak. Dengan optimasi tadi ya. Dengan optimasi penggunaan apa tadi? Suplai nitrogen tadi ya. Kondisinya sudah dioptimasi dengan. Nah, kalau nitrogen. Untuk sebelumnya apa namanya? Tadi pengguna skala rumahan. Iya. Itu penggunaan gulanya banyak. Gini. Sebenarnya kalau kayak kita masak aja. Nambahinnya itu kan tidak sesuai takaran, tidak punya takaran tetap. Misal kita ngerebus air kelapa sebanyak 1 panci ya. Rasa-rasa gitu ya. Iya, rasa-rasa. Ini sudah cukup manis nih gitu. Terus habis itu, jadi kan tau nggak sih gimana prosesnya air kelapa itu bisa jadi nata nih di fermentasinya. Itu air kelapanya itu direbus bersama gula sama ZH tadi atau sumber dari amoniumnya, sumber dari nitrogennya. Penambahan gulanya itu ya sesuai dengan masing-masing penambahan gula. Dia ditambahkan di situ gula, diaduk, kemudian didinginkan sampai 24 jam. Terus habis itu baru ditambahkan baterinya dari bekas air apa kan pasti tetap ada cairan ya yang tidak mengendap. Jadi itu air kelapanya kan jadi nata, kemudian diambil lagi inokulasi lagi. Ditambahin lagi nggak bakterinya? Kalau misalnya skala rumahan enggak ya. Jadi mereka mengulang dari diulang. Iya. Padahal nggak tahu dia mati apa enggak, kontaminannya enggak gitu ya. Tapi kalau skala pabrik pasti dia pakai bahan baku baru untuk mempertahankan kualitas. Tapi kayak gitu ya otomatis biaya. Nah, mereka kan punya cara juga, punya lab juga untuk memurnikan lagi, menanam lagi, menggunakan lagi gitu ya. Tapi kalau rumahan gimana tuh? Ya? Kita nggak bisa, nggak bisa ngisolasi lagi nih. Baterainya bekas yang kemarin ada temannya enggak, masih hidup apa enggak gitu kan? Dan ini ada di Indonesia. Iya. Skala industri tadi. Iya. Berarti bener. Di Indonesia tadi ada pemurnian bakteri lagi tadi ya? Iya pasti dihidupkan lagi. Gitu. Keren banget di Indonesia ternyata ya. Daripada Filipina. Oke, tadi ini udah paham ya, ini tadi cara pembuatan si nata de coco. Ada lagi nggak di cara pembuatan itu yang masih tersembunyi di jurnal-jurnal ini? Kalau dari jurnal sih itu aja sih. Itu aja ya.
Yang perlu kita pahamin tuh sebenarnya menariknya tuh di sini. Gimana Di kok bakterinya itu bisa ngehasilin nah gel itu, ini jelly. Padahal ini kan kita tahu, kimia banget ini kayaknya ini. iya, Kimia ya. kimia, biokimia sih sebenarnya, Biokimia biokimia, heeh, karena dari pakai makhluk cairan, hidup. dari Cairan cairan. dimakan sama dia Mm-mm. jadi gel, jadi padatan. Padahal kita kalau makannya itu padatan, jadinya Makin padat kayak cairannya hilang ya, atau kadang agak cair gitu. agak padahal kadang kecairan. Aduh. Oke, oke, oke. Dan ternyata si bakteri ini ngasilin nya itu ya, kita bilang ya, Oke, oke, paham bakteri ya. ya. Iya, Itu malah kotoran. tambah padat, nggak Iya. sakit perut dia, Aduh, menarik ya. nggak sakit perut dia Menarik ya. bakteri. Oh iya. Enggak tuh buktinya hidup aja dia. Hidup aja ya. Memang itu tugasnya dia. Kita Oke. sebutnya itu umumnya orang-orang bilang bakteri selulosa. Jadi ada yang pernah dengar bakteri asam laktat, bakteri selulosa. Nah, ini bakteri selulosa bukan bakteri asam laktat. Wow. Sesuai dengan yang dia hasilkan. Yang dihasilkan itu serat kan. Serat. Padahal kita kalau pengen makan yang berserat, makan buah, Hmm. makan sayur. Oke. Jadi sebenarnya yang terjadi itu apa? Dia bisa dari cairan, bisa menjadi padat Dipadatin sama bakterinya pakai enzim. pakai enzim. Iya, dipolimerisasi. Gulanya, Dipolimerisasi. Jadi dari gula apa buah, molekul ya, molekul monomer ya monomernya itu dari fruktosa disambung-sambung ya. disambung. Jadi setelah keluar itu jadi Mm-mm. si bakteri ini makan molekul monomer, kemudian setelah Mm-mm. keluar itu malah Malah jadi jadi polimer. berarti dia agen perantai gitu. Iya, bagus tau. Bagus tau. Hmm. Kenapa? Soalnya ini buat jadi rujukan ya. Hmm. Kalau kita itu polimerisasinya masih reaksi kimia nih, bikin plastik. Makanya hasilnya itu juga sulit terurai. Coba deh bikin plastik pakai bantuan bakteri. Buat Supaya nanti bisa mudah didegradasi lagi sama bakteri didegradasi. yang lain. Iya, gitu ya. Iya. Benar, benar, benar. Ini menjadi Insight. apa namanya, pemikiran baru dalam apa namanya, pemanfaatan bakteri untuk membuat sebuah wadah atau plastik yang mudah didegradasi Degradasi. gitu ya. Sehingga tidak mencemari lingkungan gitu ya. Benar. Keren banget, keren banget. Jadikan penelitian. Nanti. Kalau bisa nemuan itu jadi profesor dia nanti. Iya, ya kita apa namanya, peneliti itu kan ada stepnya, nggak bisa langsung. Nah, ini menarik. Sebenarnya di air kelapa itu ada apa sehingga dia bisa jadi polimer? Polimernya itu apa? Ya, jadi air kelapa itu mengandung gula buah. Gula Kita buah. sebutnya umumnya saja gula buah. Kimianya apa kimianya? Fruktosa. Oke. Fruktosa. Monomernya ya. Itu ya, kemudian dia itu dicerna oleh berbagai macam enzim di dalam bakteri tadi. Sehingga dia itu berubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Jadi pertamanya tadi dia makan fruktosata ya. Dia akan berubah jadi fruktosa 6-fosfat. Setelah dimakan, dicerna di perut si bakteri oleh enzim, dia akan berubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Itu masih di dalam perut bakteri. Masih di dalam perut. Karena kita makan karbohidrat, makan glukosa itu kita ubah jadi glukosa 6-fosfat. Glukosa sama ya? Iya, sama. Terus nanti dia kan masuk ke namanya siklus glikolisis namanya. Glikolisis, siklus Krebs, mungkin anak biologi udah pada tahu nih. Sudah hatam. Siklus Krebs. Itu ini enggak? Enggak dong. Itu siklus untuk menghasilkan energi. Siklus menghasilkan energi, metabolisme kita. Krebs itu nama orang apa nama singkatan atau nama apa ya? Kok bisa dinamain Krebs? Nama orang ya. Nama orang. Yang menemukan siklus itu ya. Iya. Oke. Terus habis itu ternyata dia nggak langsung masuk ke siklus Krebs. Kalau misalnya pada tumbuhan nih, biasanya kita kenalnya itu gini. Tumbuhan kalau kelebihan karbohidrat dia simpan di tumbuhan
di umbinya nggak sih? Iya, bener. Kalau tumbuhan berbuah, tumbuhan berbiji nih, Nah, bukan bukan monokotil, hmm, dia biasanya nyimpen gulanya di mana? di buahnya. Di buah. Di buahnya. Gitu. Sama. Ternyata bakteri ini tuh juga bisa kelebihan gitu. Kelebihan Gula. gula sehingga dia disimpan di Dia makan terus nih, nah, kelebihan gula di nih. perutnya belenduk gitu ya Nggak kayak bisa karena kan? nggak boleh. Dia kan cuma uniseluler, Oh satu iya. sel doang, nggak punya Nah, sel lainnya. Jadi dia hmm, nggak bisa simpen nih. hmm, Makanya si fruktosa tadi diubah, fruktosa 6-fosfat tadi, hmm, yang kan tidak bisa semuanya dijadikan energi, hmm, diubahlah, dipolimerisasi. Jadi menjadi diubah dulu jadi glukosa 6-fosfat. tadi Di, kan tadi fruktosa fruktosa diubah jadi fruktosa 6 fosfat terus jadi diubah ke glukosa glukosa 6 6 fosfat. fosfat itu bentuknya lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Lebih kecil ya. Ya, Oke. lebih kecil. Terus habis itu eh, nanti fosfatnya itu akan dibuang, dieliminasi, Fosfatnya dibuang pakai hidung. dieliminasi. Enggak, mereka mereka punya sistem enzimnya sendiri untuk mereduksi si fosfat. Itu dibuang keluar sistemnya si bakteri atau masih di dalam si bakterinya? Masih di dalam, Di dalam sudah ya. masih masih di dalam. Dia Hmm. itu keluar ketika sudah siap untuk terpolimerisasi. Berarti ada residunya kayaknya. Istilahnya itu ada Masih eh, sisaan. produk samping lah. Produk samping bukan? Produk samping mungkin Iya, asam-asam gitu ya, sisa-sisaan gitu ya. sisa-sisaan gitu ya, dari hasil metabolismenya sendiri sebenarnya. Hmm. Terus habis itu nanti setelah itu dia akan terpolimerisasi karena fosfatnya kan udah hilang, udah banyak yang hilang gitu ya. Hmm. Terus dia akan terpolimerisasi jadi namanya selulosa. Bentar. Jadi Padahal selulosa selulosa ya. Tadi selulosa jadi fruktosa, jadi fruktosa 6 fosfat, jadi jadi glukosa glukosa 6 6 fosfat fosfat, jadi jadi glukosa 1 fosfat glukosa 1 fosfat, terus selulosa terus terpolimerisasi jadi jadi selulosa. selulosa. Itu ya. Itu masih di dalam perut. Baru setelah di Sudah keluar. Jadi di glukosa 1 fosfat tadi hmm, itu udah di luar keluar, kemudian dia terpolimerisasi di permukaan, di permukaan si bakteri. di permukaan. Di hitungannya kayak kalau misalnya kita itu punya dinding sel atau Nah, plasma gitu ya di permukaannya. jadi bukan di dalam. Yang di dalam itu cuma Cuman proses enzimatisnya tadi, yang perubahan perubahan-perubahan. fruktosa jadi Jadi glukosa hitungannya tadi ya. kotorannya itu atau buangannya dia itu ada bentuknya entah di glukosa 1 fosfat tadi. Malah di luar ya. Terpolimerisasi setelah itu banyak di permukaan di cairan itu kan banyak 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 Hmm. sama kayak kita kalau nambahin tepung maizena waktu masak Ah, kental. oke. Berarti ini yang membuktikan si bakteri tadi tidak sakit perut soalnya Iya, karena pemadatannya di pemadatannya luarnya. di luar ya. Boleh Oh ya iya kita ya. coba ya nanti kita itu dipadatkan di luar gitu. Iya, itu kan itu kan padat setelah di luar. Kalau masih keluar kan masih dalam bentuk ini. Boleh boleh. Oke oke oke. Nah ini ternyata menarik ya. Hmm. Bisa tahu seperti itu dari mana? Hmm. Bisa. Ini kalau bakteri kita bilang bakteri kecil banget ya. Bisa tahu di sana ada perubahan dari Seperti fruktosa seperti jadi itu. glukosa, dari glukosa terus dikeluarkan nanti membentuk polimer kan Pasti ada kecil banget rujukan. ya. Nah, Ya pasti ada rujukan, makanya tadi saya bilang kalau misalnya kita buat penelitian itu hmm, nggak bisa yang langsung sekarang bikin penelitian ini gitu langsung jadi sampai produk, enggak, kita bertahap dulu. Sebelum itu ada ilmuwan penelitian ya. itu meneliti enzim apa aja yang diproduksi sama bakteri Hmm. gitu. Ternyata bakteri ini menghasilkan enzim fruktosa dehidrogenase gitu, yang untuk mengubah fruktosa tadi, memecah fruktosa menjadi fruktosa 6 fosfat gitu. Jadi sebenarnya di jurnal yang ada 4 ini tadi itu tidak membahas Tidak detail membahas prosesnya, detailnya, tapi udah ada rujukan sudah ada sebelumnya ya. rujukan juga sebelumnya. Ya, Terus oke, oke. setelah Ini cuma membahas untuk itu, membuktikan ya optimumnya tadi ya. optimumnya tadi Oke, oke, oke. Ini udah jadi polimer.
Sudah Jadi sudah selulosa. jadi selulosanya, udah kita lihat yang bentuknya gel kenyal itu. Bentuknya gel gitu. Tadi disebutkan ada efek kesehatannya. Benar. Benar ya? Ada Ada efek efek kesehatan kesehatannya. apa aja efek kesehatan? Kita bahas dulu dari bakterinya. Bakterinya Oke. yang kita pakai ini kan namanya Acetobacter psyllium. Acetobacter psyllium. Sekarang saya tanya, tadi kan gulanya, fruktosanya, terus habis itu glukosa yang kita tambahkan itu semuanya diubah jadi polimer ya, jadi selulosa. Kira-kira kita bisa nggak mencerna itu, Menyerap selulosa? nggak bisa. Dia Ya? bentuknya udah padat, susah Ya? di apa namanya. Terus gimana kalau sebuah produk itu kadar gulanya rendah? Sebuah produk kadar gulanya rendah. Karena sudah diubah jadi polimer kan, jadi bagus buat kesehatan. Apa? Untuk makanan orang-orang yang kelebihan kadar gula gitu ya. Diabetes ya. Diabetes. Jadi untuk bapak-bapak yang diabetes itu atau siapapun yang diabetes itu bisa jadi makanan rujukan. Jadi si nata de coco-nya tadi dimanfaatkan untuk orang-orang yang diabetes, kelebihan kadar gula ini ya. Jadi untuk sebagai bahan pengganjal perut karena si apa namanya nata de coco ini sangat sulit dicerna oleh perut manusia karena dia bentuknya adalah selulosa atau polimer gitu ya. Sehingga ketika dia dimakan, gula dari si apa namanya nata de coco tadi tidak terserap di dalam tubuh. Sudah jadi selulosa. Dia hanya memberikan efek mengganjal perut saja. Iya, benar. Jadi kalau yang buat yang gendut-gendut juga boleh. Memang ini jadi problem orang-orang yang kelebihan kadar gula ya. Dia makan, apalagi orang Indonesia ya, makan nasi. Gampang lapar. Memang bisa mengganjal perut, cuma sistem di dalam tubuh kita juga menyerap gula dari tadi. Sedangkan dia di dalam tubuhnya sudah ada gulanya, dengan gula. Wow. Gulanya. Berarti manfaatnya untuk orang diabetes. Orang diabetes, orang sederhananya orang gemuk juga bisa untuk diet. Wah. Boleh dicoba ya. Boleh dicoba nih kayaknya. Ini sudah mulai buat bus yang mau diet gitu ya. Makan atau dicoba. Jadi daripada nyemil gula-gulaan ya, makanan junk food gitu ya. Kita sebutannya istilah kerennya junk food gitu. Kita nyemil nata de coco segar juga. Iya. Karena ada apa makanan ya, nggak bisa disebutkan mereknya ya. Makanan katanya itu dia sebagai makanan diet. Tapi rasanya manis. Ya. Aku juga bingung kan. Ini manis rasanya, katanya makanan diet. Tapi kok manis? Ya berarti nanti dia bisa menyerap gula juga ya. Di dalam tubuhnya dia bisa itu mungkin tadi ya. Gulanya itu pakai pemanis buatan tadi. Nama pemanis buatan adalah merek pemanis buatan. Pasti ada kok pemanis buatan itu. Dia memang menghasilkan rasa mirip sama gula tebu, gula biasa. Cuman nggak baik juga untuk kesehatan ya, lama-kelamaan. Jadi dia memanipulasi gitu. Dia memanipulasi sistem enzim kita nih supaya kita merasanya tuh tetap manis gitu. Padahal aslinya enggak gitu. Dia seperti merangsang saraf tok gitu ya. Merangsang saraf aslinya kita. Enggak ya. Gitu. Gitu ternyata. Tapi ini manis alami. Ini manis alami. Ada manis-manisnya. Iklan lewat kayak pernah dengar ada manis-manisnya gitu. Tapi ternyata dia kadar gulanya rendah. Oke, nanti kadar. Ini aku jadi kepikiran nih tadi. Itu manfaat dari si nata de coco-nya. Manfaat dari bakterinya dulu. Tadi kita bahas bakterinya dulu. Ternyata bakterinya itu bermanfaat untuk mereduksi gula. Mereduksi si gula dalam produk pangan. Jadi gulanya rendah, aman dikonsumsi untuk penderita diabetes. Kemudian hasil dari metabolismenya si bakteri ini tadi. Nata de coco-nya tadi ya? Iya, nata de coco-nya. Seratnya tadi. Seratnya itu kalau kita bilang istilahnya pangan, sumber pangan yang memiliki manfaat lain, manfaat kesehatan. Jadi
seratnya itu tidak tercerna di sistem pencernaan atas, dia lolos sampai ke usus besar kita. Tapi selulosa itu gitu, dia tidak tercerna di sistem pencernaan atas. Apa? Sampai Kita nggak makan plastik aja. lolos sih, cuma nanti untuk di dalam usus itu kan proses pembusukan itu kan bakteri membutuhkan sumber karbon. Nah, plastik nggak bisa aja dibusukkan. Nggak bisa. Tapi kalau nata de coco itu susah dicerna di pencernaan atas, tapi bisa punya enzimnya. Yang punya enzimnya itu bakteri mungkin, bakteri yang ada di usus besar. Jadi dia tetap terbusukkan, tapi seratnya itu cuma ya dipotong mungkin polimernya jadi panjang. Lebih kecil gitu ya. Jadi itu malah bagus untuk anak-anak terutama. Malah bagus buat untuk anak-anak. Iya. Jadi anak-anak itu makannya suka sembarangan gitu ya. Kadang pupuknya terlalu encer, kadang pupuknya terlalu keras. Serat pangan tidak larut ini tuh membantu sistem ekskresi, sistem dari pencernaan anak-anak ini supaya konstan pupuknya. Jadi teksturnya itu konstan. Pupuk yang baik itu kan teksturnya konstan. Tidak terlalu keras, tidak juga terlalu lembek. Artinya dia jemek-jemek gitu. Bayanginnya ya coba dipegang ya. Sudah seperti itu atau belum ya gitu. Oke. Selulosa tadi ternyata punya insight seperti itu, padahal kita nggak punya enzimnya, kita tidak mencerna selulosa. Kalau kita mencerna selulosa kita bisa makan kayu. Jadi kayu, kenapa kita nggak bisa makan kayu, makan besi atau makan apa gitu ya? Besinya sih ya jelas nggak bisa ya digigit aja rata mungkin gigi kita. Karena tidak ada enzim yang ada di dalam tubuh kita ya. Karena kita memang diciptakan oleh Allah itu tidak untuk memakan kayu. Iya, sehingga Allah tidak memberikan enzim pemecah kayu di dalamnya. Padahal semut, ada semut rayap, itu bisa makan kayu karena di dalamnya ada enzim. Ada enzim atau ada bakteri malah. Ada bakteri. Nanti kita akan belajar nih lanjutannya ternyata. Makanya kenapa? Menarik banget ya. Ini nih, ada sebuah cerita. Kalau misal dulu di buku IPA anak-anak SMP itu menceritakan kalau misalnya rayap kecil, anak-anak rayap ini menjilati dubur dari induknya. Pernah dengar? Anak rayap memakan kotoran dan menjilati dubur dari induk rayap. Untuk dapat bakteri. Koala setauku malah. Koala juga makan? Ini induk apa namanya? Bayinya itu makan ee-nya si induknya. Rayap juga demikian. Rayap juga gitu. Soalnya koala juga makannya ranting-ranting dan daun-daun eukaliptus itu. Ya. Serat-seratnya itu kan butuh dia cerna juga. Jadi mungkin dia dapat sumber energinya dari situ supaya tercerna sempurna. Karena kalau misalnya dia cuma ngandalin ekstrak dari daunnya sendiri sedikit ya. Kalau selulosanya juga tercerna otomatis maksimum. Karena dia nggak makan yang lain, nggak makan protein. Nggak kayak kita banyak omnivora kan? Aku campuran itu omnivora ya? Iya, campuran omnivora. Atau kayak lagunya ini yang To the Moon. Sampai tulang-tulangnya juga dimakan kan? Itu omnivora tingkat 2 atau level 2. Jadi gak ada bersisa. Bagus. Gak mau bazir. Ya iya. Soalnya kalau nggak dimakan susah nanti kesimpan, susah nyernanya bakteri-bakteri. Yang enggak, yang makan kan kucing. Oh iya, makan kucing ya. Iya, tulang ikannya. Kalau aku makan nanti kucingnya makan apa? sudah diwakilkan. Sorry pus. Gitu tuh. Oke. Jadi rayap itu dia punya enzim, atau bahkan nanti kita ulas deh. Itu antara enzim yang dihasilkan sendiri atau memang di sistem pencernaannya dia ada bakteri yang membantu. Tuh. Nah, back to nata de coco-nya. Jadi sudah ada 2 tadi ya. Bahan dari nata de coco itu sendiri yang dia punya efek kesehatan dari si bakterinya sendiri, sama kemudian hasil ee-nya tadi ya, kotorannya lah agak diperhalus, nanti gak ada yang mau makan. Diperhalus kotorannya lah
ditulisin itu Sensor. larutan bakteri Aspergillus. Bukan larutan nata de coco. Nanti ekstrim banget ini kita makan kotoran bakteri. Ya, Tapi kenyataannya memang seperti itu nah. teman-teman. Jadi itu bakteri itu menguntungkan untuk kita. Jadi ada bakteri yang menguntungkan. Nah, bakteri yang ada di dalam usus besar kita ini kan ada namanya probiotik dan ada namanya yang bakteri baik dan bakteri jahat gitu. Probiotik dan Simbiotik, ada simbiotik, ada probiotik. Tapi yang kita kenal dengan bakteri baik lah, probiotik. Ya, probiotik itu bakteri baik yang fungsinya untuk menjaga kesehatan saluran cerna, menjaga kesehatan larutan cerna ya. Saluran cerna. Nah, kita itu potensi banget loh kena kanker kolon, kanker usus. Iya, itu kalau misalnya kena kita gitu makan keras-keras terus habis itu di usus ini kan ada gerakan namanya gerakan peristaltik, menekan dan mendorong supaya kita bisa turun tuh makanannya ke usus besar dan lain sebagainya. Nah, luka di permukaan dan lain sebagainya ini kalau misalnya nggak ada bakteri baik itu tuh kita gampang banget kena kanker usus, mudah sekali. Kalau kena kanker itu udah dipotong itu ya, ususnya itu ya, dipotong terus disambung lagi gitu. Setauku ya nonton. Emang ya dipotong? Iya, aku nonton di drama-drama. itu usus umbai cacing kali, usus buntu. Itu usus buntu bukan usus buntu. Ini usus ada tumornya itu, kalau nggak salah ya. Itu dipotong, yang kena tumor dipotong, dibuang, habis itu disambung lagi. Cuma prosesnya itu rumit banget. Jadi probabilitasnya itu berapa persen gitu untuk berhasil. Jadi sangat bahaya banget ini sih. Biasanya tuh dikasih obat sih. Kalau misalnya masih stadium awal kan dikasih obat. Cuman kan lebih baik kita mencegah ya dibandingkan mengobati. Ya. Kalau katanya orang dulu ya. Sekarang sih kayaknya entar dulu deh gitu. Masih sehat, masih muda. Tapi jalan-jalan olahraga. Perlu diperhatikan. Perlu banget diperhatikan. Balik lagi nih, ternyata probiotik atau bakteri baik. Selulosanya itu sendiri dia makanan, sumber pangan dari bakteri baik tadi. Untuk bakteri baik tadi. Kalau misalnya sumber pangannya bagus kan otomatis kehidupan mereka juga bagus ya. Mereka bisa membantu kita untuk menyiapkan saluran cerna kita. Wow. Masih ada. Ada lagi. Masih ada. Wah, banyak banget manfaatnya. Kalau misalnya air kelapa itu kan kayaknya air doang ya. Kayaknya air doang. Tapi itu kalau misalnya diteliti itu ada penelitian sebelumnya kalau mengatakan air kelapa itu mengandung vitamin. Ada vitamin B dan vitamin C. Dia mengandung vitamin B dan vitamin C. Dan vitamin itu membantu sistem imun kita supaya tidak mudah sakit. Gitu. Jadi kompleks banget tuh dari bahan bakunya, dia punya manfaat sendiri, bakterinya punya manfaat, terus hasil dari kombinasi keduanya nih bekerja sama sih. Tapi si vitamin tadi terpolimerisasi juga. Enggak, dia akan tetap berada. Makanya nata de coco itu kalau kita gigit, dia ada cairannya yang keluar dari situ. Gitu. Iya. Tinggi cairan tuh tadi ya. Jadi menghindarkan kita dari dehidrasi juga. Wow, banyak banget manfaatnya ternyata. Kalau siang-siang panas ya kita bikin es nata de coco. Dicampur sama buah juga. Tapi jangan pas bulan puasa. Ya. Kalau bulan puasa kita tunggu buka untuk melegakan sore-sore gitu ya. Tapi memang segar banget loh nata de coco itu. Iya, enak juga. Dan anak kecil juga suka. Jeli-jelian seperti itu tuh suka. Enak ya itu ya. Tidak semuanya ya. Jangan dicoba untuk yang lain. Ini konten berbahaya. Oke, kita sampai kepada penghujung. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ternyata bakteri selulosa tadi dapat kita manfaatkan. Teman-teman bisa bikin produk lain selain nata de coco. Mungkin
nata de strawberry, nata de nana, Nata de jambu. nata ya, sumber yang memiliki kadar fruktosa atau glukosa tinggi kita ubah supaya bisa dimakan sama nenek kita, kakek kita yang mungkin Oh punya iya potensi iya diabetes nih. iya iya. Iya. Kita tambahkan dengan bakteri starternya nata de coco. Udah banyak kok dijual starter nata de coco. Apalagi di Indonesia kan banyak banget buah-buahan. Iya, benar. Indonesia yang kaya Hmm. seperti Siapa ini. tahu kita kombinasikan nih air kelapa, air stroberi, air jeruk, Hmm. kemudian dikasih bakteri jadi nata de campuran tadi. Nata de fruity, bener ya. Nata de Nata de fruity gitu. fruity. Iya ya, bener ya. Jadi eh, apa namanya? Rasanya itu nggak monoton gitu ya. Bener Jadi banget. anak-anak Rasanya ini nggak. kan untuk anak untuk anak-anak kan Anak-anak anak-anak juga kan gampang bosen ya nggak kalau bang misalnya bosen. makan nata de coco Nata de coco terus gitu doang. ya. Oh ya. Nanti bisa dibuat dari jeruk nih, jadi berwarna-warni dari Ah, strawberry juga warnanya pink nanti wah jadinya. ini harus disembunyikan dari perusahaan ini. Harus mereka kalau mau buat ini harus beli ke kita nih. Idenya Insider dari kita sendiri ini. ya. Iya benar. Oke, terus apalagi Terus kesimpulannya? setelah itu juga merupakan produk pangan yang baik nih untuk menjaga kesehatan saluran cerna, kemudian imunitas tubuh dan mencegah dari dehidrasi. Tuh, Nah, itu banyak sih simpel banyak banget ya ternyata dari dari sebuah sebuah jelly kecil lah ya, jangan gitu ya. Nanti nggak dia mau makan lagi anak-anak pada ketakutan. Mama ini gitu. justru tambah menarik rasanya itu gimana sih? Beda ya itu untuk bakteri itu. Kalau Iya yang ya. lainnya nanti rasanya ya Hmm. ngobrol banget. Yang jelas nata de coco itu enak banget, manfaatnya banyak dan proses pembuatannya itu membutuhkan ilmu pengetahuan yang kita tadi Hmm, ini review dari 4 jurnal. Jurnalnya itu terindeks enggak? terindeks dong. Terindeks Karena ya. ya, Terindeks ya, bener ya. Dari ya mana aja jurnalnya? dari Elsevier ya, Science Direct satu, kemudian ada beberapa dari internasional juga. Jadi kita ngambil dari jurnal-jurnal internasional. Internasional yang berbahasa Inggris ya, teman-teman. Jadi bukan jurnal abal-abal gitu ya. Ya, Oke, terima kasih. Ah, sebenarnya ini salah. salah salahnya apa? Aku belum perkenalkan namaku siapa, mbaknya siapa gitu. Oh ya, ya udah. Jangan-jangan tadi kita ketemuan di depan belum kenalan tadi. Namanya siapa? Namanya panjang banget nih. Namanya panjang banget. Iya, Nama pendeknya aja lah. iya panggilannya Fai. Pai. Ya, Aku siapa? eh, Aku siapa? aku siapa ya? Aku Kita siapa? lihat di bawah sini. Oke, bye bye teman-teman. Terima kasih. Dadah.